kerja di market ya teman-teman. Nyari duit di situ. Harapannya sih eh, teman-teman bisa berhasil ya dengan ilmu yang sudah saya berikan. Tidak ada yang aku tutup. Recording in progress. Kemudian eh, ilmu-ilmu praktek saya sampaikan ya, gitu teman-teman. Oke, pada kesempatan ini kita mulai dulu dari update market dulu ya, dari IHSG. Nanti ada Q&A terakhir ya, juga terkait masalah teman-teman mungkin ada yang belum setting, belum belum berhasil ya, nanti bisa disampaikan. Oke, yuk kita mulai dulu dari IHSG dulu. Dari IHSG, kita update dulu IHSG ya. Ini pakai yang ini aja yang teman-teman punya. Nah, udah, yang dua ini aja cukup. Oke, kita ke IHSG ya, teman-teman. Kita update dulu sebelum nanti kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Coba kita lihat IHSG ya. Oke, buka trading view-nya, klik yang indis. Kemudian cari komposit. Oke, komposit ya teman-teman. Komposit. Oke, nah ini kemarin yang saya bilang IHSG esok akan rally tipis-tipis. Nah, ini yang kemarin tuh setelah koreksi dia mantul dari ini teman-teman intinya dari yang aku buat ini yang paling bawah ini adalah MA 200, 100, 50, seterusnya ke atas ya teman-teman. Jadi sudah paling enak ini teman-teman sudah auto udah dapat baca oh ini udah nyentuh MA 100-nya. Nah, di situ ya teman-teman. Nah, kemarin mantul dari sini ya, MA pantulannya IHSG, pada distribusi ini pada saat IHSG di 8.548 kemarin. Terus esoknya mantul lagi, kemudian rally ya, sekarang udah IHSG ini di kisaran 8.700. Oke. Akhir tahun targetnya 9.000, eh, meleset sedikit lah. Nah, apalagi kemarin hari Jumat, itu di awal tahun itu seperti hari Senin ya kemarin teman-teman yang bilangnya ini Jumat kok seperti hari Senin ya. Nah ternyata kan infonya banyak sekali ya sehingga konfirm akumulasi satu. Oke. Eh, Udah akumulasi berapa nih ya di uptrendnya dia? Satu, dua, tiga, empat, lima. Sudah 5A ya guys. Oke. Hmm. Nah ini konfirm beli. Udah ya langsung uptrend terus. Tulis. Di sini ada tanda petir. Ada tanda petir itu ada update ya terbaru terkait keadaan ekonomi Indonesia, market Indonesia bagaimana, ya bisa difoto bagian itu. Oke. Besok IHSG ini eh, kalau udah confirm A gini, eh, kalau saya menilai ini bisa rally tipis-tipis lagi ya guys besok, gitu ya. Oke. Untuk sektornya nanti bisa dicek di sini juga ya sektornya, teman-teman bisa cek untuk baterai langsung stok ya. Oke. Itu ya, IHSG besok akan rally tipis-tipis. Oke. Oke, kita lanjut untuk perbankan kita coba tengok dulu ya. Seperti BMRI, kita refresh dulu ya. Hmm, masih banyak sellernya ya, teman-teman. BMRI ini .trade. Walaupun harganya uptrend tapi belum begitu kuat ya. Tapi ya
sudah mulai diakum sebenarnya. Oke. Itu ya PMRI, terus BBRI kita cek juga nih. Nah, ini malah malah patah tren ini ya, teman-teman. BBRI-nya ini mantul dari supportnya kemarin di 3.620. Masih berat ya BBRI ini ya. Kenapa ini ya? Ada sesuatu yang nggak beres ini. Tapi kalau BMRI yang punya itu masih bagus ya BMRI. Nah, ini masih uptrend bagus nih. Nih, coba kita lihat BBNI. BBNI ini juga masih sideways ya, teman-teman. Belum ada yang belum ada katalis yang bagus lagi ya. Katalisnya belum ada nih BBNI. Coba kita lihat BBCA. BBCA, nah ini juga downtrend ya. Merah ini ya, bearish ya. Backgroundnya ini kan merah ya, bearish ya. Walaupun kemarin ada beli juga, signal jualnya juga udah mulai muncul juga. Ya, BBCA masih berjuang dia di setlistnya. BBCA, kemudian BRIS coba. BRIS. Sama ya, arah nih ya, malah ya. Downtrend banget ya. Belum ada tanda-tanda pembalikannya. Ada dan kalau ini kenapa ini ada sesuatu beres. Kemudian ada Befik ya kemarin. Yang ini masih bagus ya, Bank Mini ini. Walaupun Jarum ini masih blue dot, artinya masih dominan bayarnya. Bandarnya masih ngumpulin juga nih. Yang Befik, BPKP coba kita lihat. BPKP, oke, masih bagus ya, masih up-nya. Tinggal disuruh masih SMA masih uptrendnya masih bullish ya, backgroundnya masih hijau sama 200 150 10 5 ya. Tapi kemudian keuangan lagi terkait bank digital BBYB. BBYB juga masih uptrend ya, tapi masih dominan yang sellernya ya. Overall ini masih bullish ya, backgroundnya masih hijau. Oke, BBYB. Ini sudah mendekati bottomnya ya. Ini PPA-nya sudah hampir sama, udah hampir sama pada saat dia eh, ngepam di sini. Nah, ini udah mulai di sini ya. Oke, BYP itu ya. Oke. Kemudian untuk saham-saham menarik lainnya, sektor-sektor apa ya kemarin ya? Asuransi ya kalau nggak salah ya, asuransi sama transportasi ya yang dominan ya. Kemudian ada isu yang terkait perang antara Venezuela sama Amerika. Itu saya lihat itu di secara makroekonomi masih belum signifikan ya teman-teman. Saya lihat harga gold spotnya juga koreksi, kemudian harga minyaknya juga koreksi juga ya. Kecuali kalau eskalasinya Rusia ikut ikut perang juga, kemudian Cina ikut juga. Nah itu mungkin agak agak pengaruh ya. Ini kayaknya kok belum ada tanda-tanda mau ikut bantuin si Venezuela, Venezuela ya. Itu ya teman-teman. Jadi besok terkait sektor minyak masih WNS dulu ya teman-teman ya. Jangan masuk dulu. Emas juga gitu ya. Ini harga emas juga koreksi. Oke. Untuk yang transportasi, berarti kalau transportasi nanti ini bisa terkait udara, darat, sama laut ya teman-teman. Batu bara mestinya juga masih manggung, tapi ini kok belum ada yang belum rally banyak ya, kecuali IATA. Kemudian kelihatan banget yang IATA ya guys. IATA coba kita lihat IATA.
Ya, secara teknikalnya masih bagus ya guys. Bullish banget ya ini ya. Kita nggak lihat apakah pemainnya asing atau lokal. Kita lihat dulu ya. Coba ya pemainnya siapa sih? Oke, kita lihat Yata. Yata. Oke. Yata ini ternyata asing juga udah mulai masuk nyicil beli ya guys. Kemarin itu dari 18 M asing beli yang jual 19. Jadi masih ada sisa 800 juta lah yang jualan ya. Tapi overall ini secara teknikal masih bagus ya IATA. Ini banyak banyak pemain lokalnya XL. Tapi udah mulai masuk ini prosesnya besok ya guys. Ini kalau udah asing masuk berarti ini bandar maupun overlaynya nanti akan berubah ke atas ya. Walaupun ini bandar value-nya, bandar volumenya ini buangan. Yang buang siapa sih sebenarnya ini yang buang ini? Ternyata adalah si EP. Nah, ini ya guys teman-teman, tak kasih tahu ya ini. Ini Bandar Muluki walaupun big distribusi, tapi kalau si broker-broker yang punya fund unlimited seperti BK, AK masuk itu nggak peduli kan, masih bisa harganya masih bisa naik. Nah, kalau kalau mereka yang pegang uang ya, walaupun diguyur bagaimanapun juga itu tetap diborong sama si BK, AK ya. Oke, gitu ya. Jadi nggak harus net foreign-nya itu eh, net foreign-nya harus hijau. Nah, kalau hijau lebih bagus juga. Kemarin kan masuk top sell ya, IATA. Jadi kita percaya sama teknikalnya aja. Teknikalnya untuk nyata seperti ini, bullish banget ya, strong bullish ya. Ini dari PPA yang satu, kelihatan satu utuh besar ini ya, berkurang 3/4, berkurang berapa ini? Seperempat, tambah lagi seperempat, tambah lagi 3/4, kurang lagi, berkurang, berkurang. Tapi tekniknya dia secara overall masih bagus ya. Ketahan di MA2-nya terus. Yang mengatakan di MA2 atau di uptrendnya ya. Ini 25 hari dia dominan buyer. Jadi Yata ini masih bagus ya, guys. Bisa tembus 200 nyata ya. Apalagi dalam prosesnya si Yata ini AKBK udah mulai masuk lagi, buyback lagi ya. Ini proses jadinya. Jadi melihatnya itu secara komprehensif itu technical plus bandarmologinya harus sinkron ya, harus paham ya. Oh ini Yata ini eh, kadang gini. Misalkan di sini adalah big distribusi. Tapi kan Wahyudi, retail itu tuh takut. Kenapa? itu bisa dipencet Wahyudi yang di tengah, yang ini nih, atau enggak? Tuh, panah. Oh, yang ini. Iya, itu bisa buat, ya itu kelihatan tuh udah. Ya, oke. Ya, itu ya guys. Eh, di saya perlihatkan bahwa eh, why not, mengapa tidak, walaupun saat ini statusnya adalah big distribusi, kalau untuk satu hari itu bisa naik ya guys, 16-17% ini ya. Jadi itu ya, itu. Oke, itu ya. Terus update market hari ini untuk minggu depan ya. Kemudian untuk screening biasanya ya, kita screening itu ada ya kemarin adalah irisan PPA 3 ya guys. Irisan PPA 3 itu caranya ke IASG ya. Nah, seperti ini rumusnya, dan hasil screeningnya adalah ini ada lead, BJHB, Bumi, Bull. Nah, kemarin yang gabung di scalping luber-luber ya, itu si siapa itu kemarin tuh yang beli banyak kapal-kapal itu, cuman semua gila. Ada sisa bapak-bapak api, bapak Ajis yang kemarin ya. Nih ya guys, ini ada berapa simbol ini? Ada 28 simbol.
Yang Itu PPA3 ya, artinya cocok sih artinya tuh. dia Kan besok narasinya arti kan itu kan, di minyak, batu ya, bara. Besok narasinya apa aja tuh? Emas, minyak, ya. defensif. Itu semua yang di list kamu kurang lebih sama semuanya itu loh berhubungan tuh. Hmm. BRMS, terus ada Jadi, Medco, ada Lead, ada PJHB. Itu juga termasuk crude oil sih kalau kapal-kapalan. Jadi juga termasuk kapal-kapalan besok juga main. jadi ini ya IHSG sangat pulih sekali. Saya teruskan. Ya, Bang Jo. Bener. Oke, kita lanjut lagi. Ini screening ini kenapa Om kok dinamakan PPA3? Artinya gini, PPA3 itu volume price action ya. Jadi dengan bertambahnya volume, maka harganya naik kan gitu kan harapatnya. Defaultnya kan begitu. Tapi kok tambahnya dengan volume harga turun, berarti dia distribusi. Tapi kalau bertambahnya volume dengan frekuensi tinggi, harganya naik, maka ia adalah akumulasi ya teman-teman ya. Apalagi yang di backup sama eh, broker-broker asing ya, bandar-bandar asing di sini masuk ya. Nah, gitu. Nah, ini kan minggu-minggu ini IHSG kan sangat pulih sekali ya. Hampir semua saham naik semua ya guys. Jadi ya sempat berisik juga. Kalau nggak hati-hati ya juga milihnya FOMO juga gitu. Tapi karena pengalaman ya jam terbang tinggi, saya milihnya itu eh, yang di yang di di lagi ada momentumnya, kemudian juga ada asingnya ya guys. Kemarin seperti kita beli NPMA, PNLF, nah di situ. Oke, oke kalau sudah begini caranya, nah teman-teman nanti yang untuk online, kalau yang mau mau hasil screenernya online, itu pakai tool browser aja ya teman-teman ya. Caranya gini, caranya ini ya. Kelihatan ini yang Chrome-nya ini kelihatan teman-teman? Kelihatan Bang Jo? Chrome-nya? Kelihatan kok. Kelihatan Bang Bang. Jo? Aman-aman. Kelihatan aman ya. Iya. Oke, kita masuk ke Stockfit, bentar ya. Kemudian ke bagian screener, saya baru bentar. Ke screener yang PPA3 ya, desain PPA3 caranya. Nah, nanti dihilangkan aja itu. Caranya gini ya teman-teman, kalau nggak punya ya auto screener ya pada saat live pakai jari, pakai nanti itu pakai toolnya di bagian sini pakai tool auto ya, auto refresh. Nah, auto refresh. Nah, ini ya, pakai pick auto refresh di sini ya. Nanti di setting 10 detik apa 1 menit. Nah, gitu ya kan. Kalau 10 detik cepetan ya, nanti bisa di setting 1 menit. Tinggal di start aja ya, teman-teman. Klik setting, tinggal di aja. Nah, nanti dia akan refresh sendiri. Set, set, gitu ya. Nah, ini udah mulai jalan ya. Karena saya tekan 5 detik dulu. 10 detik dulu ya. Oke, udah jalan. Nanti dia akan refresh sendiri gini. Set, ini udah. Nanti hasilnya apa aja pada saat ini bisa diharapkan ke ISG ya. Nah, ini udah jalan sendiri ya teman-teman ya. Tetap 10 detik dia akan keluar nanti item-itemnya. Oke. Terserah nanti mau yang pakai rumus BPJS. Nah, ini udah refresh sendiri ya. Jadi teman-teman nggak perlu harus klik-klik gitu. Buat kontrol aja. Itu ya. Nih, aku ajari gitu ya. Nah, ini udah refresh sendiri ya teman-teman. Gitu ya. Nanti coba ya. Atau yang pakai laptop atau pakai PC. Nah, itu ya. Itu yang paling sederhana ya. Tuh. Tinggal dipilih aja ini. Nah, ini. Pick auto refresh add-onnya ditambahkan di sini ya. Nah, ya kan langsung nanti ada 2 saham, 3 saham gitu ya. Yang masuk PPA3. Tapi pada saat live itu
nggak bisa berlaku BPA3 karena data asingnya nggak ada. Pakai BPA2 sama aja. Nanti tapi di situ ada campuran, ada bandar lokalnya juga. Ya. Kalau BPA2 berarti nanti tanpa asing ya. Setelah agak siangan atau agak sore itu ada data net by foreign. Jadi BPA2 nanti bisa ditambah ke sini. BPA2. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, ini BPA2. Sama juga settingnya. Nah, BASG. Nah, ini. Oke, caranya gini. Kalau mau screening auto pakai browser, itu aja simpelnya. Kemudian kita play, misalkan tiap 10 detik, start, nah ini aja. Kita langsung dia nanti langsung mencari sendiri. Ya, kayak Sweet, Devam, Temas, SKY, Mina, nah, PNLF, nah, udah langsung nanti live ya, tiap 10 detik akan berulang. Gitu ya, teman-teman ya, caranya gitu ya, simpelnya. Oke, paham ya? Oke, udah. Oke. Ini ada 28 simbol ya, yang BPA3 yang paling kuat ya. Ini sektor perkapalan ya, transportasi, kapal semua ya, lead, BJLP, Umi, Bull. Tapi ini udah high risk ya, sudah hampir 5 harian rally terus ya guys. Itu hati-hati besok. Besok WNSC dulu. Kemudian ada sektor Bagri. Ini Soji juga, kapal juga. Ada Bumi ya, yang baru masuk kemarin ya. Ini ya. Historinya gini Bumi ini kemarin. Karena brokernya yang masuk adalah broker bandar, maka yang jual sellernya itu bisa dilawan ya, akhirnya bisa mampu mampu naik tinggi ya kemarin ya. Gitu. Kemarin di awal-awal memang banyak yang jualan. Terus pas jam 11 kalau nggak salah, itu saya aku call itu dengan rasio yang positif ya kemarin udah mulai banyak yang beli, pembelinya udah mulai menang, kita masuk cuan lah kita kemarin ya. Katanya kemarin no Avigidon, no, nggak mau nginep. Udah yang tapi kalau yang mau scalping, yang mau nginep ya boleh. Ya. Kemarin kalau apalagi kemarin tuh PNLF. Nah ini ya PNLF kemarin ya. Ini kan luar di luar kebiasaan ya. Nah ini kan ini susah naiknya ya. Kenapa ya kemarin itu ini saham PNLF ini. Nah ini. Nah baru dapat momentum kemarin. Oke. Nah kita cek untuk fundamentalnya. Fundamentalnya kita cek. Bentar. Ini layout. Terus, nah ini PNLF. Oke. Ini ya guys. Ini setelah dari merah, merah, merah. Outflow, outflow, outflow lah. Baru kemarin menang dia ya. 2 hari ini menang ya. Inflonya. Oke. Ini kemarin masuk netnya 46 miliar ya. Guys. Lumayan kenceng ya. Lumayan banyak ya. Gitu ya. Ini BMO-nya kita lihat nih BMO-nya. Nah, ini BMO-nya atas semua ya. Sama net foreign pay-nya ke atas juga semua. Ini di aku. Ini pemainnya adalah King AK. Ya. Udah. Ini ya caranya lihat ya. Nah, ini. Maka bisa rally. Sangat mungkin rally. Ya. Ini 50% bisa rally besok ya. Karena info yang masuk udah begitu banyak ya guys. Udah breakout. Ya, kita cek crossnya. Apakah ada crossing? Nah, broker AK, YP, CC, XL, Fund Finance ya. Ada yang kayak broker hantu nggak ada ya. PG, top 1, 2, 3, 4, 5-nya aman ya guys. Oke, nggak ada broker hantu ya di sini ya. Jadi aman-aman aja. Oh ini bagus. Kita nggak ditipu sama bandel. Oke.
dan lab kemarin setelah di screener ya, BPA 3 tadi, BPA 2, terus kita pilih manual yang BPA-nya udah mulai menghijau. Kita cek dulu. Dan tanggal 30, kemarin tanggal 2 ya, tanggal 2, 1.3. Udah 1.3 dulu aja. Oke, kita cek ADI. Oke, ADI, brokernya yang masuk adalah BK, laporannya sudah mulai muncul ya. Ini ini rutin ya, ini tetap di akun sama asingnya ini. Nah, oke. Kita cek teknikalnya. AAD, gitu ya caranya ya. Nah, oh AAD ini masih bearish ya, masih berat banget. Kalau kita masuk sekarang ya, apakah boleh? Boleh aja, tapi butuh waktu lama ya teman-teman. Teman-teman harus telaten banget kalau mau swing yang belum kelihatan bullish gitu, berat banget ya. Baiknya dihindari dulu aja. Ya. Kemudian AD, tapi BPA-nya udah mulai hijau. Nah, nah ini ya, ada ini sudah mulai hijau kecil dari empatan. Ini batu bara juga ya. Oke, kemudian ada ADHI. ADHI ini korupsi ya kan. Kemarin itu yang aneh itu yang cat minggu yang lalu ya. Ini ini ADHI ini catnya aneh sekali. Ternyata memang terakhir sudah diakum. Nah, kemarin-kemarin kan ini kan akumulasi set dipancing set. Nah, dia narik perhatian sebenarnya di sini. Nah, ini ternyata dia buangan. Nah, ternyata adalah proses ganti bandar. Habis itu stabil, ya udah ini udah bagus lagi. Gitu. Oke, itu ya untuk memang belum kuat ya, masih banyak jarum-jarumnya. Banyak yang trading di sini ya, banyak copetnya ya di AD. Gitu. Belum kompak, belum searah. Terus Ali, gimana Ali? Nah, bergeraknya adalah big dis, big distribusi ya teman-teman. Ali ini. Jadi kalau di technical kita nggak lihat apakah dia big distribusi ataukah big akumulasi ya teman-teman. Sama aja akhirnya. Peluangnya sama. Kita lihat Ali. Kemarin aku saat call itu pada saat di mana ya sini lah ya sini ya. Pas harga pas harga berapa ya kemarin aku lupa itu 900-an ya 900-an. Sekarang ada 1.300 Ali ya. Tapi udah mulai jalurnya udah mulai dominan ya teman-teman beli ya. Kemudian PKTR Bakri. Nah, PKTR ini apakah masih bagus tuh? Mas bagus banget. Ini saya yakin ini masih bisa naik lagi besok. Patternnya dari blue dominan bayarnya ya. Udah yakin aja ini bagus. Gitu. Ya, Pak. Ayam baru terakhir ini masih dominan bayar loh. Nah, apakah masih bisa naik? Masih bisa ya teman-teman ya. Masih kuat ya. Walaupun PPA-nya merah sedikit kemarin ini. Ya, tapi kan broker yang masuk kan bagus-bagus. Kita lihat cek brokernya. Ayam. Itu caranya ya. Oke, ayam. Sekali lagi, walaupun dia distribusi kecil,
ataupun big disk tapi yang masuk broker-broker asing, ya tetap masih bisa dilawan ya. Apakah yang broker keluar ini nanti selamanya keluar? Enggak juga. Dia juga bisa buyback lagi. Itu ya, tenang aja. Kembali lagi ke teknikalnya, guys. Oke. Selama teknikalnya masih uptrend, masih banyak dominan bayarnya, ya udah tenang aja teman-teman. Masuk udah tungguin aja udah gitu ya. Gitu ya. MRT masih big akumulasi ya. Nah, itu ya caranya lihat komprehensifnya suatu data itu. Nah ini kebanyakan yang hijau semua ya. Nah, ini hijau semua ya. Asing lihat akumulasi ini BNO-nya juga ke arah tapi 45 derajat ini dalam waktu dekat short term ya masih bisa naik. Nah, terakhir ini kan si AC-nya 1.800. Ya tinggal nunggu waktu aja ini. Nggak perlu takut teman-teman. Udah ini sangat boleh sekali. Isu kalau mau masuk ya masuk aja. Ya, pemainnya ini adalah kelas fund manager yang unlimited ya uangnya. PK, AK, Budget gitu ya. Kalau ini bisa masuk untuk swing. Crossnya kita cek. Apakah ada yang aneh? Enggak ya, fine-fine aja ya. Broker-broker BT. Yang aneh itu kayak yang broker gini ya teman-teman. Pokoknya aneh lah. Nggak pernah ada tiba-tiba loh ini kok ada broker aneh nggak pernah lihat kayak coba nanti kita lihat ya ada kok broker yang aneh gitu. Dan ya itu berarti namanya apa? Crossing, crossing gitu ya, mancing. Jadi jadi gini loh teman-teman itu melihatnya secara komprehensi sahamnya juga itu tugasnya bandar itu pada saat dia fase akumulasi, kalau sekiranya barangnya sudah cukup, maka dia akan mengolah ya, diolah dulu menjadi uptrend. Gimana caranya dia? Sering muncul di running trade ya. Oh iya, kemudian untuk setting setting running trade-nya itu teman-teman running trade-nya caranya gini, caranya setting running trade, teman-teman nanti bisa di bagian filter, di setting yang buy aja, yang diperhatikan ya, yang buy, market tipenya adalah reguler, kalau mau main-main nego silakan, tapi ya kalau untuk ODT, scalping itu yang reguler ya, ya harganya kita bisa pilih, misalkan di atas 60 sampai 4.000 aja, yang mahal-mahal nggak usah, kadang kalau yang mahal-mahal itu nggak liquid ya teman-teman. Itu. Terus maksimum loadnya kita setting 500, oke. Terus timernya jam berapa? Misalkan kita cek waktunya, kita setting ini aja deh jam berapa enaknya ya jam jam oh ini buat buat history ya jam 0 sampai kita cek misalkan jam 9 mana? Jam 9 dulu sampai misalkan kita setting jam 9 sampai 9.30 9 jam 10 ya misalnya. Oke, nah gitu ya. Nah ini, oke. Kemudian juga ada filter. Kalau nggak salah itu berdasarkan brokernya ya guys. Tapi kok belum muncul ini yang terbarunya. Ada, bisa disetting gitu ya. Kenapa? Ini untuk mendeteksi si paus ini muncul di saham di mana sih sebenarnya. Nah, ini bisa disetting 500 lot, 1.000 lot.
Tergantung juga ya kalau saham-saham seperti Umi itu 500 lot kecil gitu ya. Tapi kalau 500 lot dia ada di MPMA, ada di saham-saham yang harganya 600, 400 ke atas. Nah, itu udah termasuk paus itu. Udah beli 500 lot itu kira kisaran 50 juta ke atas sudah. Itu ya. Itu yang kita pilih ya. Itu ya teman-teman ya. Caranya setting gitu ya. Teman-teman yang pemula, yang baru gabung, saya ulang-ulang terus biar teman-teman nggak bosen sama teknik-teknik seperti ini ya. Ya, kenapa kok yang diperhatikan yang buy aja? Nah, ngapain kok kamu perhatikan yang sell? Yang sell memang kamu mau beli yang sell. Nggak usah, ya udah kalau yang mau untuk ODT atau untuk scalping, perhatikan aja yang buy aja gitu ya. Buy itu kan ada haki sama harga kanannya. Apalagi dia nanti dia ring di running tadi trade 500 ribu, nah itu udah ngikut aja ya teman-teman, tapi juga hati-hati juga ya, itu juga ada pancingannya juga. Oke, itu ya, itu kalau nggak salah ada yang terbaru itu berdasar brokernya, coba nanti diupdate lagi. Itu ya caranya, gitu ya teman-teman, cara setting running trade-nya, kemudian all out list-nya. Nah, ini kenapa sih kok saya tumpuk-tumpuk gini? Nah, itu kan tujuannya supaya kita bisa fokus misalkan 4 besar di atas. Nah, ini tarik lagi. Kalau misalkan RAM-nya cukup, teman-teman bisa tarik lagi. Nah, gini caranya. Tek ini ya, kita masukkan lagi. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini 5 besar. Nah, oke. Token 5 besar. Ini ya. Jadi nanti mau fokus yang 5 besar aja lah. Oke, nggak masalah. Gitu. Jadi nanti teman-teman itu nggak terjebak di kenaikan yang palsu ya. Kemarin udah minta apa? Om minta yang nggak mau AVG, nggak mau nginep. Wis pokoknya masuk udah langsung cuan. Ya udah. Ya memang agak susah ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah punya penerawangannya sih gampang banget ya. Mana yang dipilih itu selalu benar. Itu ya teman-teman. Nah, dari sini ini terlihat kan di sini ya. 10 besarnya mana, 4 besarnya mana. Ya udah, kalau yang mau scalping dari area sini aja dengan syarat di yang trade-nya jalan ya. Itu. Oke. Nah, oke, sekarang balik lagi ke trading view. Oke. Ke trading view teman-teman udah tak tak bantu untuk ada indikator buy and sell. Kalau keluar beli besoknya itu nggak mesti juga ya, ada yang bisa langsung rally, tergantung juga bandarnya, juga tergantung volumenya ya. Nah, kita balik lagi ke kalau pengen mengikuti, pilihlah yang paling ekstrim ya nilainya ya. Jadi maksudnya gini, kalau dari screening, biar kita cepet cepet hafal ya, tetap cepet inget ya. Itu screeningnya yang ekstrim ya guys. Maksudnya gini, yang paling sederhana tak kasih tahu, tak kasih ilmunya gini. Kita ngerti ujung pangkalnya, mau ikut itu yang mana sih? Coba, misalkan dalam perjalanan ini, ya, dalam perjalanan, dalam proses perjalanan ini, dalam suatu saham ini, eh, itu teman-teman gini aja, paling gampang itu perhatikan yang volumenya ini ya. Volumenya itu atau inflonya itu jika dia di atas rata-rata hariannya atau sebelumnya atau MA 20-nya 20 hari. Selama 20 hari terus tiba-tiba ada lonjakan volume 2 kalinya atau 3 kalinya. Nah, itu ya harus diperhatikan gitu loh. Kalau mau sniper membidik sasaran itu ya harus ngikutin satu fokus satu saham misalkan ya, ayam misalkan. Nah,
dalam perjalanan ini kan, loh, ini kok pas pada saat di screener kok keluar ayam. Nah, kok keluar ayam. Nah, itu jangan ditinggal kemana-mana ya. Namanya fokus ya, sniper ya. Kita kan mau nembak sniper itu, ilmu sniper itu. Jadi, nah misalkan ini ayam ini tanggal 12 November ini, dia volumenya itu 2 kali. Nah, nah ini yang wajib di apa istilahnya memory positioning. Artinya ingatan kita. Ini ayam tanggal sekian 12 November. Ini ada apa ini ya? Coba ini kita harus sudah suspek. Ini kok ada gejala indikator ini ada gejala kok volumenya naik 2 kali. Ini ada apa ya? Gitu. Itu wajib suspek. Nah, yang suspek itu harus ditandai ya teman-teman. Ini anggap aja suatu tabungan. Nah, apalagi indikatornya sudah beli kemarin tanggal 2 nya indikator beli ya. Besoknya jangan ditinggal kemana-mana ya teman-teman. Kalau mau fokus ngambil aja 5 misalkan. Cari yang ada indikator, yang ada konfirm beli besarnya. Coba coba jangan masuk dulu. Oh, masih rame, guys. Ternyata VPA-nya juga hijau. Ya udah ikut. Nah, gitu. Tapi kalau VPA-nya merah ya jangan masuk. Berarti nggak jalan. Kalau untuk swing oke ya. Tapi kalau untuk ODT yang harus dipanen hari itu juga nggak memenuhi syarat ya. Ingat ya, VPA-nya harus hijau ya. Apalagi dia gold flag. Ya, begitu pentingnya alat bantu kita ini ya teman-teman ya. Untuk menambah apa? Conviction, menambah keyakinan kita ya. Jadi kita kadang galau atau bimbang. Itu ini bisa sebagai obat penenang psikologi kita sebenarnya. Oh, ini perfect. Ya udah, hold aja. Itu ya. Ini sudah blue dot. Oh, ini ternyata bayarnya dominan. Artinya ada inflow. Ya, gitu. Ya, gitu ya. Filosofinya seperti itu. Ini dibuat bukan untuk hiasan atau apa, tapi untuk membantu conviction kita, keyakinan kita. Ya. Oh, ini set 20 hari ini ternyata blue dot. Ya udah, wis, ini bakalan naik tinggi nih. Kita udah tahu arahnya kemana ya. Tapi kalau udah masih sellernya masih dominan, ya udah dibiarin aja, nggak usah dipikirin. Pikirin yang udah mau naik aja. Kan defaultnya gitu ya. Kan maunya kita tuh sama juga, mereka bandar itu juga sama. Mereka beli naik untung. Kita juga gitu. Kita beli proses untung gitu ya. Nah, tapi kalau prosesnya yang masih banyak jualan, ya gak usah masuk. Kita bukan modal yang besar ya. Gitu ya. Kita hit and run. Nah, istilahnya gitu. Gitu ya, teman-teman. Itu filosofinya gitu ya. Jadi, kalau pengen ikuti suatu saham, itu wajib satu yang ekstrim. Nah, misalkan oke, yang dari ARB, nah itu bisa ada ARB kita ikutin. Atau yang dari volume 2 kalinya, kan sudah diajari ya sama Bang Jo untuk high volume. Nah, kita tuh semuanya konsepnya, pendekatannya adalah konsep Bepari ya, atau volume price action ya. Udah, karena apa? Ini nggak pernah bohong kalau sudah volume price action tuh nggak pernah bohong. Leading banget ya, teman-teman. Untungnya ada trading view yang di mana itu kalau volume belinya itu hijau, kalau volume jualnya merah, itu dibantu seperti itu malah enak sekali ya teman-teman. Itu ya, misalkan bumi gitu. Betapa powerfulnya ini indikator ini ya. Itu ini ya. Sayangnya ini belum belum real time ya, agak mahal juga ya real time, beli real time-nya itu hampir berapa ya? Tuh, 1,5-an ya. Itu. Tapi kalau untuk swing ini masih bisa dipakai kalau untuk ODT gitu aja bisa ya. 10 menit kan delay-nya kan ada aturannya. 10 menit delay-nya. Tapi masih bisa dipakai ini powerful gitu ya teman-teman. Nah, syaratnya untuk ODT atau scalping itu jika candlenya hijau ditambah dengan PPA hijau tambah lebih baik.
Pokoknya candlenya hijau, nggak apa-apa, dilihat aja eh, support resistannya di mana ya. Time frame kecil pakai 3 menitan, pakai chartnya yang bawaannya dari broker masing-masing kan bisa ya itu. Itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, teman-teman nggak perlu, aduh gimana ya, nggak perlu banyak technical. Yang penting fokus di trading aja ya. Kemudian untuk menentukan Fibonacci, kalau di Stockpik kan ada ya Fibonacci retracement. Nah ini di sini. Kalau untuk di kalau di TradingView coba nanti, ini ya, teman-teman tinggal di klik sini aja, gini ya teman-teman ya, gitu ya caranya ya. Nah ini tarik ke sana, ya, ntar. Caranya gini, klik bagian ini yang pilih Fibonacci retracement, tinggal ke sana, kalau arahnya ke sini, dia akan nanti ke sini, ke sini, ke sini ya, gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Terus nggak usah banyak banyak apa ya. Nanti jadi beban teman-teman kalau kebanyakan teori macam-macam. Kapan tradingnya gitu ya, gitu. Jadi kalau di Stockbit bisa dicat ya. Tadi sama aja lah. Nanti dicoba sendiri ada nanti yang ada tulisan pip pip retracement ya. Itu fungsinya untuk menentukan support resistennya. Sama juga di sini juga bisa teman-teman ya. Dan langsung tinggal ini misalkan bumi. Ini resistnya di mana sih? Kalau dia, nah tinggal ditarik ini aja. Kirinya ini, nah di sini ya mulai dari tahun berapa ini? Tahun 2017 guys. 2017 dia manggung. Lama banget ya dia ya. Tuh ya. Untuk menentukan supportnya gimana? Ya udah, cari aja candle yang terdekat di bawahnya. Nah ini supportnya di sini nih. Support 1, support 2 gitu ya. Nggak perlu, aduh, kok ribet-ribet ya mau trading aja kok ribet gitu ya. Dia kalau mau pakai retracement, trennya tinggal tarik ini aja. Ya, oke, ya guys. Nah, ini di sini. Nah, nanti ketemu berapa sih nilainya. Gitu. Ya, gitu. Gitu ya. Ini saya bantu supaya teman-teman nanti itu dalam interpretasi data sekali buka itu langsung bisa tahu, oh ini mau kemana sih arahnya. Nah, bumi kemarin kan udah rame tuh sebenarnya, tapi kan nggak kuat ya, masih sellernya masih banyak. Nah, ini sebenarnya kemarin tuh juga masih sellernya masih banyak karena udah mulai proses masuk, ya udah jadi kuat ya, gitu. Tapi nggak berani aku dari awal spekulasi. Jadi pilih yang positif-positif aja, yang langsung cepet-cepet kayak kemarin tuh yang teman-teman tahu ya, PKTR dan lain sebagainya tuh. Jadi kelas scalpingnya. Saya ingatkan juga, itu kan kemarin tuh bagian teman-teman ada yang sudah masuk seperti Bumi, benar besok kalau kita teriaknya Bumi, rasionya berapa Om? 3/1, ya udah kalau belum punya barang ikut aja, gitu ya. Pasti cuan kok. Gitu. Untuk rasio trade-nya ada di kelas scalping ya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Nanti coba ada teman-teman yang mungkin masih bermasalah dengan trading view-nya untuk yang baru-baru ya. Jadi nanti kita bantu. Gitu Bang Jo. Intro dari saya juga update marketnya ya. Terus cara bacanya, cara untuk menentukan support resistennya, Fibonacci retracement-nya ya. Di sini ada ya. Trennya, channelnya juga ada ya. Fibnya. Ini semua sudah saya kasihkan semua ya, teman-teman. Udah murah meriah ini. Tapi niatnya kan Ini bukan itu ya, saya pengen nolong gitu. Ya, ada Pak yang Yudi, bertanya dulu, silakan. Yuk. mungkin cuma satu pertanyaan aja sih ini. Ada Iya. yang nanya nih, Zaki, kalau bandar asing udah akum terus tanda-tanda dia mau exit gimana, YD?
bandar asing akum, misalkan apa ya ini, bumi misalkan Kayak, gini ya. kayak misalnya Nah, AK udah beli, terus kalau mau tahu dia kapan jual tuh gimana tuh? eh, pasti Ada, koreksi. ya, Heeh. Tergantung ininya. Kalau kalau dia jualan, susah juga ya jelasinnya ya. Kalau asing itu udah all out, all all in ada ya, all in, terus dia all out jual semua, pasti koreksi MA-nya di sini kelihatan Bang. Pokoknya dia sudah di area pantul kok jebol-jebol itu udah berarti udah keluar semua itu Bang. Misalkan mungkin gini, coba gini deh, Pak Yudi. Bisa ke Stockbit kamu nggak? eh, misalkan gini ya dari teknikalnya, yang penting itu dia kalau asing masuk itu pasti dia sudah punya R&D yang keren ya. R&D-nya asing itu kan R&D-nya udah jago-jago semua ya. Jadi contohnya yang paling gampang itu apa ya kemarin ya yang PGU ini ya misalkan. Mungkin cari saham yang jatuh mungkin tuh di hari itu Ya. ada apa tuh yang jatuh? Nah Ya ini, itu boleh, itu boleh. ini nih ya. Jadi kita lihat nih. PGEO ya. Oke. Ya, PGU. Coba kita lihat nih. Ini bentar, Sony maksudnya penjelasan golong apa ya, Pak? PGU. Penjelasan Golong, alat. Oh iya. Nanti nanti habis ini tak jawab ya, Bang. Golong. ya itu habis ini aja. Ini kita lihat nih, PQ. Kita tarik garis. Kan kelihatan nih. Kita tarik mulai 1 bulan yang lalu aja ya. Atau 30 lah mungkin. Dari Desember sampai Januari ini. Nah ini. Kalau aku Bang, kalau dia asing keluar itu kan nggak mesti juga ya. Kalau aku sih sebenarnya asing itu eh, cuman daya dorong aja. Sama dengan bandar lokal sama dia. Jadi intinya gini, kalau aku sih ngelihatnya dari bullish sama bearish gitu aja. Kalau seperti ini udah, ini asing belum masuk lagi Bang. Nah, kayak CDA misalkan ya. Nah ini CDA ini juga asing keluar loh ini. Bisa dilihat di order booknya mungkin itu. Asing ada yang keluar siapa aja tuh. Wah, CDA. YU ya, Oke. atau ada YU keluar. Terus apa lagi tuh? Ini yang NI, HP, YU, LG, CD, Itu kamu HP, bisa langsung itu YD ganti yang all investor jadi ke foreign tuh, yang di kiri atas. ya ini Ya toh. itu. Gini aja ya, gampang. Nah, ketahuan tuh. AK keluar gede. ZP Ya juga kan? YU tuh. Kelihatan kan kalau asing keluar kan mesti teknikalnya mesti parah ini loh, ya kan? Ya Bearish tuh ini. kata tuh dari tanggal berapa tuh? Tanggal ini, F tanggal gedenya. 19. Mulainya dari ini, dia udah mulai dari dia kan seller yang dominan itu mulai tanggal ini nih, udah mulai kelihatan. Iya tuh, 11 Desember Mulai ya. Desember ini. Ya, ini udah kelihatan nggak kuat, asing jelas keluar. Itu. Terus kemudian yang untuk golong, Pak Sony, itu saya melihatnya dari sini. Nah ini, oke. Ini kan yang dimaksud ya, ada kelihatan ini, ada golong. Nah, golong. Golong itu artinya dia beli, bahkan apa ini, sama apa ini, golong. Golong, oke gue ketik ya. Artinya apa tuh? Ya, golong. Artinya Artinya apa dia ini? on the track. Dia artinya setelah dari signal beli bawah, jual atas ya, masih berjalan dengan baik, golong. Gitu. Ada yang go short tuh jual tinggi, nanti masuk lagi, buy back lagi di harga bawah lagi, go short. Gitu.
Hmm. ya. Terus kalau yang untuk akun V ini, nah ini confirm akumulasi. V-nya nggak usah diperhatiin deh, yang penting dia akum confirm gitu aja ya. Tuh. Tekan apa lagi? VCR. Nah, ini Mantap sih ada itu. tulisan A-nya. Ya, enak atau teman-teman udah kita kasih Akhir bagi kamu apa? call di berapa? Oh, ini UVCR. Ya, Kamu call di berapa UVCR? Ingat gak? 120-an ya? kemarin di ini di sini ya kemarin ya pas Kayaknya ada sempat guyur tuh dikit deh. Iya. yang pas jarum model jarum ini yang asingnya juga keguyur akhirnya kan kita sudah cuan juga akhirnya. Iya, udah cuan akhirnya nih. Ya Oke. 120-an kemarin ya. Ini masih bagus nih. Nah, ini ya, teman-teman tinggal kalau kalau yang ada rezeki bolehlah diupgrade ke yang esensial. Yang berbayar yang paling murah sendiri sekitar 400-an ribu ya teman-teman bisa enak tuh misalkan yang ini ya akum nah, ini kayak yang golong nah ini udah dari signal beli dia berjalan proses dan dia masih harganya masih di atas ya di atas maksudnya nggak jatuh-jatuh amat setlist gitu ya golong gitu ini tetap golong juga ya jadi enak tinggal Mungkin iya. Ini tinggal tinggal di dua orang lagi sih OID yang minta bantuan. Ada Azari Fami. Maaf Om OID, mau tanya kalau untuk ambil action buy apa aja yang perlu diperhatikan? Misalnya untuk day trading atau swing trading, bisa kasih step by step nggak? ya teman-teman pengalaman aku itu kalau untuk swing itu belilah pada saat yang B kecil ini aja ya teman-teman ya. Ya. Boleh perhatikan yang ekstrim beli besar ini ya. Tapi esoknya jangan langsung entry ya. Tungguin dulu. Pastikan ada info. Tadi kan udah aku ajari ya caranya. Eh, caranya tadi mana tadi ya? Yang screening yang berjalan nanti. Nah ini ya. Nah, teman-teman nanti tinggal kalau mau mau apa mau nembak sesuatu itu tinggal nanti diarahkan aja ke watchlistnya sendiri ya teman-teman nanti universe-nya misalkan apa mau nembak yang ini ya ada B kita mau ini tujuannya supaya memastikan ada inflow volume berapa ya bisa jadi nanti tinggal dimasukkan aja ke universe-nya watchlist kita bikin universe ya ini kan universe-nya ISG ya jadi kita harus bikin watchlist dulu misalkan caranya gini teman-teman. Misalkan kita bikin worklist eh, sniper gitu ya. Misalkan ini sniper. Nah ini oke sniper kita isikan sama apa sih yang kita mau tembak ini ya. Gitu. Misalkan tadi ada misalkan UVCR, ya, tambah terus kemudian bumi, oke. Atau yang mau seneng AKPK masukkan aja saham-sahamnya AKPK. Tapi ya agak manual dikit, tapi kan enggak semuanya ya. Kemudian misalkan dewa, nah itu ya teman-teman, dewa. Nah kalau udah, ini kan sudah punya wattlist ya, sniper dan seterusnya. Kalau sudah punya sniper, wattlist sniper, tinggal diarahkan aja caranya ya. Screener, tadi yang BPA2 ini diarahkan ke snipernya. Tadi yang sniper. Dipilih yang sniper tadi. Nah ini ya. Nah ini. Oke. Nah ternyata yang masuk setelah di live, di screener live, ini perlu detailnya. Ya. Nah ternyata yang muncul pertama adalah bumi dengan data perubahan volume 300%, volumenya segini, 11 juta lebih, frekuensinya segini. Udah, nah itu ya. Itu tadi belum di save ya. Di save dulu ya. Enable. Nah, itu tak matiin dulu. Jalan sendiri dia. Gitu ya. Ini
Ya di save ya. Nah, dan langsung diklik lagi auto screenernya udah. Nah, pada saat nanti berjalannya proses perdagangannya, jual dan belinya, maka datanya akan muncul kan. Nah, ternyata ada bumi. Itu ya teman-teman ya pada saat live. Gampang banget ya ilmuku. Jadi ini ilmu-ilmu terapan-terapan gitu ya. Itu ya. Secara komprehensif kita cek bandarmologinya. Kalau bisa kita ngikut asing, lokal pun oke untuk gorengan-gorengan ya. Tapi ya tetap tetap harus waspada ya. Kadang kasar juga pemain lokal itu. Itu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ada lagi Bang ya pertanyaan tadi? Mungkin bukan Mungkin pertanyaan sih, tapi ini lebih ke bantuin ini nih. Siapa namanya? bantuin setting. Aditya Oki ya. Dia bilang VPA aja nggak bisa kebuka. Mungkin Aditya boleh share screen nggak ya? Iya. Atau Dia ya, ID TV-nya apa ya? Apa ya? iya, Kita Aditya Oki santai kan. mungkin bisa ketik ya di TV-nya apa ntar dibantu. Mm-mm. Coba dibantu sini. Oh, oke, ini mungkin ke konfirmasi doang sih Widi ini. Ada yang nanya nih Oh, Secio. Untuk tahapannya kayak gini bener gak nih? Pertama tuh screening saham pakai VPA 3 dulu. Habis itu cek broker summary. Lagi diakumulasi ya, sama asing di hari sebelumnya. Habis itu ya, yang ketiga cek list. itu. Keempat Hmm, cek teknikal VPA hijau, blue dot, golden ya, flag baru masuk. ya, betul, Terus betul, pinter. target Nah, terus, Fibonacci. Berarti udah bener ya ya, itu? Oke. udah benar, udah Namanya oke. Siapa namanya? Mas eh, Secio tadi itu. Oke, Kalau yang butuh bantuan di TradingView tuh yang Brilliant Analisa. Gue ketik aja namanya ke kamu ya. Di Telegram ya YD. iya, oke. Sama satu lagi nih yang terbaru ini CD di Stockbit itu ada dan detailnya ya, guys. Ini nih, terakhir-terakhir. Yang beli berapa, yang jual berapa langsung bisa kebaca langsung. Kalau pas masuk Iya, aman 10.000 oke. itu ketahuan sekarang. Tinggal dipilih aja ya di sini ya. Nah ini sini. Display data yang persen apa yang lot dan detailnya ya. Ada yang nanya tuh YD. Mas Iya. kemarin pas VKTR masih di harga 920, kenapa yakin banget bisa tembus 1000? Mungkin pakai TradingView boleh deh itu. VKTR. BKTR. Iya. Gue juga mau sharing ilmu ke lu YD tuh. Ada sesuatu yang bisa gue jelasin juga mungkin nih. Kemarin di sini ya aku 900 VKTR di 920, coba cek 920 gimana tuh terakhir. Ya berarti di hari terakhir. yang terakhir ya. Oke. Ya, gimana? Gimana jelasinnya, Bang? Ya, yakinnya ya karena inflow-nya sama VPA-nya tinggi banget ini, guys. Kan kelihatannya ini mau diarah kemana sih sebenarnya? Nah, ini kan Oh, bagus oh nggak banget gini ini. aja. Eh, Mungkin ke bagian Stockbit. Hmm. Stockbit dulu YD. Ya, Bisa ke bagian order book ya. Order book tapi yang bagian bawah-bawah itu yang ada apa nih namanya? Trade ini. book-nya. Ada trade book kayak. Tuh trade book ada tuh di tengah-tengah tuh. Atas 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 trade book bawahnya. Trade book Ini ya. ya itu chat. Nah, terus Ini. lihat yang time. Ke atas atas Oh, in time. atas yang time ya. Jadi waktu VKTR dari 920 ke 1000 itu di jam berapa nih? Di jam 10.20. 10.20 Oke. itu ada 122.000 lot masuk itu. Tapi 66% itu beli. Langsung dong kenceng naiknya tuh. Sama lu juga lihat lah itu ID ke atas. Di jam berapa tuh? Jam Ini 9.30. bukan 9.50. 9.50. Itu kan dari Nih. harga 855 kenapa bisa terbang ke 9.15? Naik berapa tick tuh? Naik sekitar 12 tick lah itu. Itu gara-gara ada
93.000 lot, tapi itu kayak 73% loh yang beli. Berarti dari 93.000, yang beli berapa tuh? Sekitar 67.000 lot itu beli. Makanya bisa gap up kenceng banget itu. Terus selanjutnya ya Oh, bisa dilihat tuh, selama jam 10 sampai jam 10.50 kan kenceng tuh, naik-naik terus tuh. Hijau semua. Makanya sahamnya naik terus dari jam 10 sampai jam 10.50, dari berapa nih? iya. 910 naik ke berapa 1.000 langsung tuh. Sesuai dong. Itu konsepnya Kalau sama kayak aku, rasio yang bisa di call sama YD kayaknya Jo. Tapi ini bedanya, kalau YD tuh on time. Kalau ini kan 10 menit ada intervalnya. Kalau pakai YD punya cara itu langsung on time. Jadi tahu di menit itu pasti bakal naik. belum ada ya Bang ya? Iya, kalau lu punya itu lu on time, lu tahu itu bakal naik di Iya. jam itu juga. Kalau ini kan 10 menit. Ya, Makanya lu lebih cepat tahu orang buat masuk kapan. kemarin katanya suruh bikin aplikasi yang rasio call. Ada aja kemarin tuh. Ayo bikin Susah itu mah, itu kan aplikasinya terlalu Om. custom made. Iya. Itu Iya, ini bisa parah. kata siap 10 menit ya Fadil. Bisa bisa. Iya, ini ilmu Michael Yo ini. Jadi udah pada ngerti nih kenapa bisa tiba-tiba naik kenceng. Ya dari itu bisa jadi benchmark buat tahu saham bakal naik atau enggak. Ya aku pernah dulu pakai ini tapi nggak time nggak agak susah juga ini nggak bisa langsung Harus baca lotnya terus juga terus kan, terus lotnya terus berapa tuh. terus. Aku Jumlah. si teman hul tahan 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 Oh ya, itu kan gitu. di 10-20 kan ada 102.000 lot lawan sama 64.000 Iya. lot. Ya, nah pasti yang hijau lah udah. Gimana tuh? 60, Seru pokoknya kalau di 60.000 lot berantem sama 102.000 ya udah pasti. itu ada yang kirim Saweria ditulisin hul gaplek iso kok itu Nggak mah. tahu dah, yang penting kamu dapat duit lah YD. Novel kayaknya Ya si novel biasanya yang paling rajin. yang banyak gabungan nih ya Bang. Sultan ya iya Bang ya banyak yang paus-paus masuk di scalping banyak loh guys teman-teman itu udah mulai Iya. dikenal ya Bang ya ngeri nanti kalau di HK jangan kaget kalau udah langsung yang nawar-nawar itu nggak bakalan dapat barang kalau udah dibilang rasio-rasio udah positif itu jangan sampai nawar guys Yes, gak bagian nanti lari nangis nih soalnya yang masuk banyak yang paus-pausnya ini yang sultan-sultan coba ya ini besok kayaknya ini yang bakalan dikerek ini PNLF ini udah masuk ya teman-teman kemarin kalau yang belum punya besok lihat rasio juga ya guys. Ini per 10 Ini menit ya. akan masuk ke Ini market. ya. Iya. 90 derajat ini PMO-nya. Big Iya. Agung ini. Gila gak ini? Iya. Mungkin udah selesai semua sih YD hari ini. Cuman siapa nih namanya tadi? Aditya Oki aja nih. Kita tinggal bantuin dia. VPA belum berfungsi dia punya. Harusnya itu ada Iya. masalah di bagian apa ya? Indikator kamu udah kepencet 2 kali kayaknya. Nanti ini aja langsung suruh share screen aja. Kita Iya, ini bantuin. mungkin bisa share nggak Atau Oki teman-teman saham. ada yang mau mencoba ada kesulitan baca interpretasi datanya silakan loh. Mau di share Iya, screen. silakan kontak Ya. Mas Wahidi. Bisa saya, Mbak Feni. Fenia juga bisa. Bang Ju bisa. Iya, gue juga bisa. Juga gue nanya di atas satu lagi belum kejawab. Ada yang mana tuh, Sergio? Oh, ini cari watchlistnya bener lewat VPA 3 ya, Mas. Nanti VPA 2 buat konfirmasi Ya. masuknya. Kalau pas live itu bisa PPA 2 ya, tapi kalau udah data selesai EOD PPA 3 ya teman-teman yang nah besok-esoknya itu jangan langsung masuk, tetap harus dikonfirmasi dulu ya. Dia di running berjalan, ya udah bagus. PPA 3 memang ada apa sih? PPA 3 itu apa sih barangnya? Coba kita cek nih. Pokoknya hindari yang sudah rally panjang ya atau 2 hari impul itu langsung di skip aja dihilangkan di PPA 3-nya. Gitu ya guys. Favorit ya. PPA 3, irisan PPA 3. Ini ya teman-teman. Nah, ini BMA kita udah masuk kemarin. PNLF juga udah masuk. Nah, itu makanya aku minta tolong sediain 4 peluru deh. Nah, untuk nangkep hal yang bagus-bagus gini loh. Emang kalau udah di TP, waduh ini udah momentum ini besok. PNLF bisa terbang nih. Gitu ya. AH besok bisa terbang ini. Nah, gitu teman-teman. Asuransi sama ini ya. Asuransi.
Ini ya teman-teman ya. Udah ini dikasih ilmu daging semua teman-teman. Dah nggak usah kemana-mana, Miss. Fokus di sini aja. Yakin bisa kayak bersama tumbuh. Kalau nanti kamu nggak yakin, nanti tetap dalam proses pencarian jati diri. Kapan cuannya, kapan tradingnya. Tuh lihat Mbak Feni, tuh. Berhasil dia. Keren dia. Karena yakin ini sudah, ya tinggal nikmati aja. Udah ketemu saya, hasil risetnya bagus, ya udah. Kita nggak kalah loh sama grup yang berbayar mahal-mahal ya Bang ya. Banyak yang pindah ke sini ya Bang ya. Iya. Masuk yang Stockbit itu gimana Bang? Ya, yang lagi masuk di situ Bandarmologi apa namanya maksudnya? Apa? Screener. Yang ini move Aruk masuknya apa ya? Kurang paham sama pertanyaannya mungkin nih. Oke. Ayo manfaatin mumpung ada waktu Q&A. Cara masuk Oh, tadi cara masuk Bandarmologi gimana YD? Oh, bandarmologi caranya gini. Khusus bandarmologi sendiri ya, caranya untuk yang Tadi di teman-teman yang order book kan baru. itu. Di order book eh scroll ke bawah, ntar bisa ada itu yang ada AK, BK bandarmologi segala yang, macam. oh yang tadi. Yang itu kan yang dimaksud yang ada AK, BK segala macam itu sama XL, XC, YP. Doksum. Iya broker summary ya berarti maksudnya ini. Iya bukan? Bukan ya. Coba. Iya, harusnya iya, iya benar-benar berarti yang tadi itu ID. Itu Yang itu tadi ya. itu balik lagi ke bagian order book itu. Order book kamu mana? Yang ini Jadi tadi. kalau di HP pencet order book terus itu kebaca tuh. Yang di kiri tuh PNLF tuh. Oh Tuh yang ada ini. A, CC, AZ, PG itu di order book bukannya. Hmm. Iya, itu ke order book. Ntar kamu scroll ke bawah langsung muncul tuh nama-namanya. Scroll ke paling bawah ya itu order book di HP scroll ke bawah ntar baca ada semuanya. Mungkin itu aja sih. Udah kali ya. Itu order book kayak di itu tuh kiri 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 bawah 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 bawahnya itu order book atas 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 ya itu udah Ini toh. order book terus kamu scroll ke bawah aja ntar ada itu Ini toh. comparison Start ini. pakai mungkin pakai HP lebih gampang sih itu. Iya. Itu bisa nggak move Aruk pakai HP order book Kalau scroll ke bawah aja. yang chatnya sudah rekaman Zoom yang 2 minggu yang lalu, kalau nggak 3 minggu yang lalu. Ada itu, Bang. Iya. Ada untuk chatnya ya. Ini Bandarmologinya mungkin di udah situ. semua sih wah ini kita udah nggak ada Udah PH semua lagi ya. ya. Tinggal yang belum beres-beres ya. Iya udah gue mau beli makan dulu ya belum Itu makan. untuk VPA 3-nya itu sebagai data pelengkap ya, teman-teman ya. Gitu. Jangan langsung dieksekusi. Tetap dilihatin dulu aja. Lihat, ikuti, beli. Oke. Udah ya mungkin sampai sini kita hari ini WID udah Ya. sejam kita lebih Ya. Bang CA, ini buat terima kasih loh ya. Nih, nanti apa kemarin tanya apa itu saya belum sempat jawab, iya. masih liburan sih. Gitu. Ini saya diam-diam suhu loh ID juga ngerti yang kita ngomong Keren dia. semuanya Heeh, ya keren dia. Keren, keren. campuran kita berdua dia Loh, dia ngakui kalau ilmu kita itu udah bagus. dia juga pakai kok setiap hari mantap itu jangan lupa follow itu Chandra Amdi ya akunnya tuh di Stockbit bisa ditulis tuh CA buat orang-orang Oh follow ya, juga. dia mau cerita kok. 4 hari ini betul-betul berhasil terus loh. Coba Iya 4 hari gimana? Mau cerita coba. Mana Bang ya Ahmadi ini ini? Bang CA mau open mic kan nih nah oke Ya, open mic. Nah Oke, ini, siap, yuk. siap, siap. Ya, ini. boleh itu gak bagi-bagi ceritanya. Oh, oke, oke. Apa ya ceritanya ya? Cukup gunain VPA 3 dari Om Wahyudi aja sama kombinasikan dengan screenernya Bang Jo. Yuk. Udah aman. Cukup dapat 1 sampai 2 saham langsung saya hold itu. Hmm, hmm, hmm. Mungkin dari beberapa saham itu nama sahamnya apa tuh yang kamu dapat?
Oh, sebentar. Yang lead, terus Humi, terus bahkan kemarin sempat dapat Sochi. Rata-rata kapal sih waktu itu. Gacor. Hmm. Ini kalau saya nanya spinner pakai yang apa bang? Itu kalau CA bikin sendiri spinnernya. Hmm. Beda ya berarti. Berarti kamu udah bikin rumus sendiri buat diri kamu sendiri tuh. Ya, Iya gak? ngembangkan sendiri. Hmm. Iya berarti Eh, itu ilmu dalamnya CA itu. Hmm. Iya. Lam- itu CA bahkan lebih tinggi dari aku loh di itu trending Stockbit loh. Gila loh. beneran Pak? Nggak tahu. Beneran, beneran. Lu coba cek aja. Oh gitu. Kamu lumayan trending itu. Oh, banyak yang nge-DM. Tak arahin ke sini. Kan saya dapatnya dari sini ilmu itu semuanya. Ya masa. Iya. Siap-siap. Gacor, gacor. Salah satu potensi influencer sih kamu ke depannya. Sama kayak Wahyudi tuh berdua. Mulai kejar-kejaran nih. Ya, aku yang penting teman-teman itu udah berhasil, aku udah seneng banget. Ya, Hmm. nggak sia-sia lah ilmuku udah bermanfaat buat teman-teman yang slogannya pinter bareng, kaya bareng itu kan gitu, targetku kan gitu kan. Nah, yang untuk Itu scalping ini gila kan sih. masih masih belum serak aku ya. Artinya gini, teman-teman nanti keenakan ngikut scalpingnya tapi nggak mau belajar itu loh yang aku sedih itu. Tetap belajar itu maksudnya gitu Bang. Tetap Iya, harus bisa. rasio itu juga harus ngerti gunanya buat apa. Mm-mm. Terus apa tuh? Yang dot biru, dot merah, sama bendera-bendera itu juga harus ngertiin semuanya. Wajib gitu. Itu kayak kunci menang di saham sih itu. Kalau bisa hafal semuanya. Hmm. Ini nanti belum ini apa? Oh. Ya, seperti yang dikatakan Om Ahmad tadi loh. Cukup PPA 3 tuh 2 3 saham ya. Kalau rally ya bagus. Tapi kalau kecuali yang kalau misalkan yang manggung itu volatil banget ya. Sektor emas sama perbankan itu yang masih belum bisa rally. Tapi kalau selain itu benar PPA 3 itu besoknya mesti rally lagi gitu. Bisa dicek. Kecuali yang saham-saham emas sama saham-saham perbankan ya. Pokoknya yang apa? eh, nggak bisa rally panjang gitu loh. Hati-hati teman-teman kalau muncul di PPA 3. Berarti besoknya mesti ada muncul baru selain yang di PPA 3 itu. Gitu. Ini saya Cio nanya, oh ya penjelasan indikatornya ada di rekaman sebelumnya Bang Jo. Ya ada di sebelum-sebelumnya ya. Jadi semuanya bisa dibaca sama nonton ulang. Jangan lupa, oh ya, ini beberapa masih baru-baru ya. Ntar jangan lupa itu ya subscribe ke Feeding View Material. Dikirim ulang Wahyudi itu ntar. Ya. Udah semua sih ini kita hari ini. Tadi Mm-mm. yang masih bermasalah sama Feeding View boleh itu ya ketik di grup Yang aja di itu. grup. Ntar dibantuin sama Wahyudi. Sama aku sama Civenia bertiga. Oh. Banyak kok. Ada Pak Tri, ada Mas UAY, Iya banyak yang jago-jago. udah Pak paham, CA juga jago-jago. bisa. Eh, Pak CA itu ya teman-teman. Iya. Mungkin udah bisa di end ya nih, CA. Disimpannya recordingnya nih. Ntar di-publish ke Reading View Material buat materi hari ini. Ya, Iya. beres. Sip. Yuk, aman semua Oke. ya. Semangat ya teman-teman ya. Kalau memang harus mengikuti perjalanan saham, satu aja diikutin ya. Ini ini udah enak banget ini indikatornya. Tinggal tarik aja Fibonacci-nya, support resistannya, udah gitu aja sih. Sesimpel itu gitu loh. Nggak usah yang aneh-aneh. Aduh, aku juga nggak mau pusing-pusing. Aduh, gitu. Ya udah, beli harapannya naik, jual gitu aja deh. Nggak usah pusing-pusing nanti. Stres nanti. Gitu ya, Bang. Iya, aman. Ayo teman-teman yang berhasil jangan diem aja, ditularkan ilmunya. Iya, kayak CA nih.
Bang Jo, ID-nya apa tele? Oh, gue ketik aja. Yo, itu bisa di-add ya kalau mau tanya-tanya. Ada lagi yang tanya? Ayo, mumpung ketemu diskusi nih, ruang diskusi. Kalau mau diskusi di Ini grup nggak apa-apa loh. Kok pada diem semua kenapa ya? lagi mingguan, Iya. lagi jalan-jalan kali ya. Hmm, Hmm, Oke. udah kali ya. Udah ya. Ntar Ya. yang